sangat riskan pihak penyidik memberikan penangguhan penahanan sejauh mana dampak dari kejahatannya itu terhadap masyarakat, terhadap lingkungan hidup. Apalagi dia sudah dikenal sebagai pemain lama. Barang ada, barang. Awas. Ada. Satu yang bawa mobil. Nan, sama bawa mobil. Iya, ini. Naik, Le. Kenapa belok ke dalam lagi? Upaya pemberantasan terhadap pelaku kejahatan satwa liar dilindungi terus dilakukan oleh aparat penegak hukum di seantero Republik ini. Saat itu Polda Sumatera Utara menangkap 5 orang, yakni Tom, AR, HY, RHN, dan PAS. Ya, jadi yang disampaikan kepada penyidik, dia tidak melalui media-media sosial, tetapi by phone siapa yang mau membeli, terutama orang-orang yang memang pecinta binatang ya, pencinta binatang. Jadi orang utan jenis pongo abeli ini adalah orang utan yang dilindungi. Tersangkanya dari Medan, saat ini sudah dilakukan penyidikan oleh Subdit Tipiter. Nanti perkembangannya tentu akan kita sampaikan ke teman-teman penyidik. Hampir 2 bulan sudah kasus tersebut menguap di permukaan publik. Namun dalam perjalanannya, polisi hanya menetapkan 1 tersangka dari kelima orang yang ditangkap. 1 orang atas nama TOM ditetapkan tersangka dalam kasus penjualan orang utan tersebut. Dan tak disangka, polisi telah melakukan penangguhan penahanan terhadap TOM. Kami sempat mengkonfirmasi perihal penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap TOM. Namun hingga berita ini diturunkan, polisi belum memberikan jawaban atas pertanyaan kami. Penasaran dengan TOM, kami pun mencari tahu identitasnya. Dikutip dari diktara.com, TOM merupakan inisial Thomas Rider Caniago. Thomas Rider Caniago mengingatkan kami terhadap pemilik akun Gerard Yuda di media sosial Facebook yang acap kali memuat penjualan satwa liar dilindungi. Hasil penelusuran tim Garda Animalia, dalam akun Gerard Yuda terdapat nomor handphone yang ditampilkan untuk memuluskan proses jual beli. Setelah kami verifikasi nomor tersebut, ternyata erat kaitannya dengan Thomas Rider. Berdasarkan aplikasi penanda kontak, diduga kuat bahwa pemilik akun Gerard Yuda adalah Thomas Rider Caniago. Bahkan kami menduga orang utan yang dijajakan akun Gerard Yuda merupakan satwa yang menjadi barang bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh Thomas Rider Caniago pada 27 April lalu. Jauh sebelum tahun 2022, tim Garda Animalia juga mendapatkan jejak digital akun Facebook Thomas Rider pada tahun 2018 silam. Dalam postingan yang diunggah 4 tahun silam, aktivitas akun Facebook Thomas Rider banyak sekali mengunggah penawaran jual beli beraneka ragam satwa dilindungi. Misalnya saja kukang Sumatera, yang dalam catatan IUCN ditempatkan spesies terancam punah. Dari temuan tersebut, apakah bisa disebut bahwa Thomas Rider bukanlah pemain baru dalam sindikat perdagangan jual beli satwa dilindungi? Nama Thomas juga disebut dalam kasus lain,
Hal ini diperkuat lantaran nama Thomas tertulis dalam dakwaan Edi Alamsyah Putra, terpidana kasus perdagangan orang utan di Pinjai pada Februari lalu. Dalam dakwaan jaksa, Thomas berperan sebagai orang yang menjual orang utan kepada Edi Alamsyah Putra. Dan saat ini, Edi Alamsyah Putra sedang menjalani hukuman 8 bulan penjara. Bahwa benar tadi telah ada perkara tentang perdagangan sawah liar dan hari ini acaranya putusan dan tadi sudah diputus 8 bulan penjara. Kira-kira demikian. Atas alasan kooperatif, polisi nampaknya melepas Thomas dalam tanda kutip, namun proses penyidikan tetap lanjut. Dilepasnya Thomas karena penangguhan penahanan membuat praktisi hukum Roni Saputra mengernyitkan dahinya atas sikap polisi terhadap proses hukum yang sedang dijalankan oleh Thomas. Apa alat ukur polisi menyebutkan bahwa orang ini kooperatif atau tidak kooperatif? Nah, lagi-lagi kan maknanya pengertian kooperatif jadi subjektivitas gitu. Karena kan subjektivitas polisi penegak hukum itu kan jelas, Bang. Ketika dia menyangka menduga bahwa si A sudah melakukan tindak pidana, sepanjang dia mengaku bahwa betul dia melakukan tindak pidana, itu bisa dianggap kooperatif. Tapi kalau dia tidak mengaku melakukan tindak pidana, walaupun faktanya dia tidak melakukan tindak pidana, itu bisa disebut tidak kooperatif dan dia bisa ditahan gitu. Jadi tidak bisa serta-merta alasan kooperatif itu diberikan untuk sebagai alasan bahwa si pelaku ini berhak untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Sangat riskan pihak penyidik memberikan penangguhan penahanan, apalagi si pelaku ini bukan pemain baru gitu, tapi dia sudah dikenal sebagai pemain lama. Urusan umurnya 18 tahun, kurang atau lebih dari 18 tahun itu kan urusan kedua ya. Urusan pertama itu adalah kejahatan yang dilakukannya itu seperti apa. Sejauh mana dampak dari kejahatannya itu terhadap masyarakat, terhadap lingkungan hidup. Meski sempat menghirup udara bebas lantaran mendapat penangguhan penahanan, kini Thomas harus bersiap diri menanti babak baru dalam proses hukum yang tengah dijalaninya. Jalan Thomas menuju Hotel Prodeo kini terbentang luas karena berkas perkara Thomas sudah berada di tangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk pemeriksaan tahap 1.